Di balik pintu berat perpustakaan Vatikan, tersembunyi sebuah gulungan kulit domba yang tak pernah diakses publik. Terbungkus lapisan debu berabad-abad, catatan ini memuat gambar skematis stupa dan bait-bait puisi yang menggambarkan kekuatan mesin batu Nusantara. Siapakah yang menuliskannya? Dan mengapa gereja memilih menyembunyikannya dalam kegelapan arsip? Malam ini, kita akan menguak lapisan demi lapisan rahasia. Bayangkan, lembaran-lembaran kuno berjilid rapi, mengintip lewat cahaya lilin. Setiap goresan tinta menyingkap formula campuran andesit, pasir vulkanik, dan air suci, bahan yang menurut teks mampu menahan gempa hingga 1000 tahun. Mengapa ulama Vatikan mencatat detail ini, padahal dunia barat belum mengenal teknik semacam itu? Ikuti jejak tinta yang membawa kita jauh ke pegunungan Jawa. Dari pelabuhan Maluku yang ramai, kapal berlayar menembus samudra. Di dek belakang, seorang utusan sunyi membawa gulungan rahasia. Apakah dia pedagang rempah, misionaris yang lapar ilmu, atau agen rahasia paus? Dengan gemuruh ombak sebagai saksi, naskah itu tiba di Roma, mengubah peta intelektual Eropa. Dalam episode ini, kita telusuri siapa dalang di balik pengiriman naskah terlarang ini. Visualisasikan seorang kardinal membaca paragraf. Kerasnya batu bagai jiwa para leluhur, namun terjalin rapi tanpa satu titik semen pun. Deskripsi ini mengguncang pondasi otoritas gereja, ilmu mesin batu. Nusantara diklaim mampu menyalurkan energi spiritual. Jika benar, siapa yang akan memegang kendali? Episode ini membedah ketakutan yang melahirkan keputusan untuk mengubur pengetahuan tersebut. Di ujung gulungan, terhampar barisan sketsa tangan, diagram fondasi bertingkat, potongan penampang dinding, hingga rumus perhitungan sudut atap. Setiap goresan seolah berbisik, bangunlah dengan hati, jangan hanya dengan mata. Inilah titik pertemuan antara seni dan ilmu. Di episode selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke lapangan, memeriksa batu, meraba tekstur, dan mendengar suara candi itu sendiri. Bangunlah dengan hati, jangan hanya dengan mata. Sebuah kalimat yang terdengar seperti petuah bijak, tapi dalam gulungan Vatikan, kalimat ini muncul sebagai catatan teknis. Bukan sekadar retorika spiritual, tapi kunci filosofi dalam membangun candi. Batu bukan sekadar benda mati. Ia dipilih, dibentuk, disusun, dan diposisikan layaknya menyusun tubuh manusia. Ada kepala, ada tulang punggung, ada organ-organ penyalur air dan udara. Dalam dunia teknik modern, kita mengenal istilah load bearing dan weight distribution. Tapi para leluhur Nusantara telah mengenal konsep serupa jauh sebelumnya. Tanpa gelar insinyur, tanpa bantuan kalkulator, tanpa software pemodelan struktur, mereka mengandalkan nalar warisan, pengamatan mendalam terhadap alam, dan intuisi yang ditempa turun-temurun. Di episode ini, kita akan mulai menyelami batu demi batu, mulai dari pemilihan material utama, andesit, batu vulkanik keras yang tak hanya kuat, tapi juga tahan cuaca dan mampu menyerap panas. Penambangan dilakukan secara selektif dari gunung-gunung yang dianggap hidup. Apakah ini hanya mitos? Atau ada logika geologis di balik keyakinan itu? Kita akan bongkar kedalaman logika teknis dan spiritual dari satu jenis batu yang menopang ribuan tahun peradaban. Andesit, batu yang dianggap hidup, bukan hanya dipahat sembarangan, tapi dirancang untuk saling mengunci. Teknik ini dikenal dengan nama sistem interlocking, di mana tiap batu dipasak, ditanggam, dan disusun rapi tanpa semen. Jika satu bergeser, yang lain menahan. Jika satu goyah, yang lain menopang. Dalam struktur seperti Candi Borobudur, teknik ini bukan teori, tapi kenyataan yang telah membuktikan dirinya lewat ratusan gempa. Dan lebih menarik lagi, tak ditemukan satu tetes semen pun di antara batu-batu itu.
Semua disatukan hanya dengan tekanan gravitasi dan presisi ukiran. Sebuah teknik yang bahkan dalam dunia arsitektur modern disebut sebagai dry masonry dan masih dipelajari hari ini. Di balik presisi ini, ada sistem pengukuran dan alat kerja yang tak pernah ditemukan secara utuh. Tidak ada cetakan cetak biru, tapi bangunan berdiri simetris, presisi dalam milimeter, dan tetap kokoh selama lebih dari 1000 tahun. Bagaimana mereka mengukur? Apa standar mereka? Dan benarkah ini hanya ilmu rasa? Seperti yang dikatakan beberapa juru pelihara candi. Tapi benarkah ini hanya ilmu rasa? Ketika kita melihat pola lantai dan relief dari atas, kita akan tahu, rasa saja tidak cukup. Ada logika geometri tingkat tinggi yang bermain di sana. Borobudur misalnya, dibangun dalam skema mandala 3 dimensi, persegi, lingkaran, dan arah mata angin. Struktur ini bukan hanya menunjukkan kemampuan artistik, tapi juga perhitungan matematis. Studi terbaru menyebutkan bahwa desain Borobudur memiliki pola fraktal dengan dimensi 2,325. Angka yang sangat dekat dengan rasio keindahan alami. Dan dari pusat stupa tertinggi, garis lurus bisa ditarik ke arah gunung dan matahari terbit tertentu. Candi bukan hanya bangunan, tapi jam matahari, kalender kosmik, dan kompas spiritual. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa menciptakan harmoni seakurat ini tanpa alat ukur digital? Apa yang disebut pakem dalam budaya Jawa? Benarkah itu adalah rumus tersembunyi? Jika ya, maka salah satu penerapannya yang paling mengagumkan adalah sistem bangunan tahan gempa. Struktur candi dibangun di atas lahan rawan gempa, dekat patahan aktif, dan gunung berapi. Tapi justru itulah keunggulannya. Borobudur misalnya, dibangun dengan fondasi berundak yang mampu menyerap tekanan vertikal dan horizontal. Lapisan bawah menggunakan pasir vulkanik dan batu yang ditata berlapis, membentuk semacam bantalan alami. Dalam ilmu teknik modern, ini serupa dengan base isolation, sebuah teknologi yang baru ditemukan di abad ke-20. Tapi di sini, teknologi itu sudah dipakai sejak abad ke-8. Siapa yang mengajari mereka? Atau, apakah ilmu itu berkembang secara mandiri dari pengamatan terhadap gempa-gempa sebelumnya? Bukti tak bisa disangkal. Hingga hari ini, candi-candi itu masih berdiri, meskipun beberapa kali diguncang bencana besar. Tapi, tak hanya tahan terhadap gempa, mereka juga tahan terhadap waktu dan cuaca. Salah satu rahasia terbesarnya adalah sistem dryness tersembunyi. Banyak orang mengira bangunan batu kuno ini akan mudah rusak karena hujan dan kelembapan. Tapi tidak, karena di dalam tubuh candi terdapat sistem saluran air yang kompleks. Pada Borobudur, ada lebih dari 100 saluran air tersembunyi, semacam pipa-pipa alami dari batu yang mengalirkan hujan tanpa merusak struktur. Mereka bahkan memikirkan tekanan air yang bisa menyebabkan retakan. Setiap stupa memiliki lubang kecil sebagai ventilasi. Beberapa menyebutnya stupa pernapasan. Air mengalir, udara keluar masuk, dan batu tetap kering di dalam. Sebuah sistem yang begitu canggih, bahkan sering luput dari perhatian para ahli barat saat pertama kali menelitinya. Bahkan para ahli barat pun pernah luput memperhatikan sistem ini. Tapi, jika kita lebih teliti, akan terlihat bahwa banyak aspek dari candi bukan hanya fungsional, tapi juga simbolis. Relief di dinding bukan sekadar cerita, tapi kode teknis. Dalam beberapa relief Karma Wibhanga yang sempat dikubur, kita temukan adegan tentang pembangunan, penggalian, dan transportasi batu. Apakah ini catatan proses membangun, ataukah pesan tersirat bagi generasi berikutnya? Beberapa ahli menganggap ini semacam manual visual, petunjuk langkah demi langkah dalam bentuk cerita. Dan seperti yang tertulis dalam gulungan Vatikan, gambar bukanlah hiasan, ia adalah bagian dari ingatan.
Maka benarkah para pemahat itu juga insinyur? Benarkah dalam tiap cerita tersimpan sistem kerja? Jika iya, maka kita harus mulai melihat candi bukan sekadar tempat sembahyang, tapi sebagai sirkuit. Posisi relief, arah jalur naik, jumlah undakan, hingga bentuk stupa, semuanya terhubung dalam satu pola aliran. Dalam kepercayaan kuno, energi spiritual harus mengalir dari dasar menuju puncak, seperti darah yang mengaliri tubuh. Dan dari perspektif sains, aliran ini bisa diartikan sebagai pengaruh medan magnetik, pola cahaya matahari, bahkan resonansi suara. Studi dari beberapa ilmuwan Jepang dan Jerman menyebut bahwa bentuk stupa utama Borobudur memantulkan frekuensi tertentu jika diketuk. Suara itu bukan sembarangan. Ia menyerupai nada resonansi ruang kosong, sebuah fenomena akustik yang hanya muncul pada bangunan berstruktur simetris dan berongga. Apakah candi dibangun untuk meresonansi doa? Atau, lebih jauh lagi, sebagai pemancar energi tak terlihat? Pertanyaan itu membawa kita pada sebuah dokumen tua yang terbungkus rapat di ruang bawah tanah Vatikan. Sebuah manuskrip beraksara campuran Latin, Jawa kuno, dan Sanskerta. Judulnya tidak jelas, namun pada halaman awal terdapat simbol stupa dan mantra yang jika dibaca bukan sekadar doa, tapi terdengar seperti instruksi. Naskah itu dikenal oleh sekelompok peneliti sebagai manuskrip P dan tak pernah dicetak. Ia hanya beredar di kalangan internal, dikaji diam-diam oleh sejumlah pakar teknik gereja dan pengamat Timur kuno. Di dalamnya ada deskripsi teknik pemotongan batu menggunakan suara, penataan ruang berdasarkan arah angin musim, dan perhitungan posisi matahari saat titik balik. Tapi yang paling mengejutkan bukan sekadar isi teknisnya, melainkan lokasi asalnya. Di bagian kaki gulungan tertulis dengan tinta samar, disalin dari naskah asli yang ditemukan di wilayah Jawa pada masa misi kedua. Misi kedua? Apa maksudnya? Dan siapa yang menyalinnya? Kita telusuri, langkah demi langkah. Kata-kata yang ditulis dalam 3 bahasa, Latin, Jawa kuno, dan Sanskerta, menyembunyikan lebih dari sekadar doa. Mereka adalah perintah membangun. Sketsa tangan yang terdapat di halaman tengah manuskrip menampilkan struktur bangunan bertingkat, dengan legenda di sampingnya yang menjelaskan ukuran, sudut kemiringan, dan jenis batu. Ada sesuatu yang terasa janggal, karena gambar itu sangat mirip dengan penampang Borobudur, tapi dengan satu perbedaan kecil. Bagian bawahnya memperlihatkan sistem pipa spiral yang tidak ditemukan di bangunan fisik hari ini. Apakah ini rancangan awal yang belum terbangun? Ataukah sistem ini memang tersembunyi, terkubur oleh tanah dan waktu? Di halaman berikutnya, kita temukan frasa menarik. Tiada air yang boleh tertahan, sebab ia adalah pembawa ruh. Sebuah kalimat yang seolah memadukan spiritualitas dan hidrolik. Yang membuat semuanya semakin aneh adalah goresan tangan kecil di pinggir halaman. Catatan tambahan dari seorang biarawan Eropa yang menulis dalam bahasa Italia kuno, struktur ini menyerupai rencana basilika, namun tidak bagi manusia, melainkan bagi langit. Apakah para biarawan ini menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan teknologi arsitektur yang setara, bahkan melampaui milik mereka? Pertanyaan ini menggema saat kita menelaah terjemahan naskah tersebut yang dicatat dalam bahasa Latin. Tapi sesuatu terasa janggal. Terjemahannya tidak utuh. Ada frasa yang disensor, baris yang dicoret, dan beberapa bagian yang bahkan sengaja dihilangkan. Misalnya, pada bagian yang menjelaskan getaran batu saat terkena cahaya pagi, paragraf itu digantikan hanya dengan satu kalimat, tidak sesuai doktrin. Ini menunjukkan satu hal. Manuskrip ini tidak hanya mengandung ilmu arsitektur, tapi juga menyimpan konsep spiritual yang dianggap bertentangan dengan kepercayaan dominan saat itu.
Bahkan, dalam katalog rahasia Vatikan, naskah ini tidak dimasukkan ke dalam koleksi umum, melainkan dalam bagian indeks non publicatus, daftar dokumen yang dilarang untuk publik. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Lebih mengejutkan lagi, catatan kaki lain berbunyi. Bangunan-bangunan ini mengikuti pola bintang dan perintah dari suara. Mereka bukan hanya tempat ibadah, tapi tempat pengaktifan kesadaran. Kata pengaktifan membuat kita bertanya, adakah fungsi lain dari candi yang selama ini kita abaikan? Di halaman ke-17 manuskrip Vatikan itu, terdapat satu istilah asing dalam aksara Jawa, Padma resonansi, diterjemahkan bebas, teratai getar. Apakah ini bentuk dari resonansi struktural, semacam frekuensi yang dipancarkan dari pusat bangunan ke tubuh manusia? Penelitian dari ilmuwan Jerman, Profesor Klaus Volker, pada 2003 menguji bentuk stupa Borobudur dan menemukan bahwa ia memancarkan getaran frekuensi rendah saat terkena suara alami, angin, hujan, atau getaran bumi. Dan dalam konteks naskah Vatikan, hal ini diperkuat dengan catatan pinggiran. Tempat ini mengubah gelombang dari yang kasar menjadi halus. Ia menyembuhkan dan menyadarkan. Maka, candi bukan hanya struktur batu, tapi instrumen. Sebuah alat. Sebuah ruang transformasi. Mungkinkah ini sebabnya naskah tersebut disimpan? Karena, jika diketahui umum, ia bisa mengubah cara manusia melihat tempat ibadah, dan lebih jauh lagi, cara kita memaknai tubuh, kesadaran, dan semesta. Dan disitulah alasan utama mengapa naskah ini tidak pernah disebarluaskan. Dalam gulungan itu, kita menemukan kalimat penutup yang membuat bulu kuduk merinding. Ilmu ini tidak boleh dibangkitkan sebelum dunia siap memahami bahwa struktur terbesar adalah tubuh manusia sendiri. Sebuah kalimat yang mengandung filosofi terdalam dari arsitektur kuno Nusantara, bahwa candi bukan hanya bangunan luar, tapi gambaran mikrokosmos dalam diri. Dan ilmu membangunnya bukan hanya soal batu, tapi soal kesadaran. Maka pertanyaan terakhir di bagian ini adalah, apakah naskah itu hanya menjelaskan teknik membangun candi, atau sebenarnya sedang mengajarkan cara membangun manusia? Di bagian selanjutnya, kita akan membawa naskah ini keluar dari perpustakaan gelap dan membandingkannya dengan riset modern di lapangan. Apa yang dikatakan batu akan kita uji. Apa yang ditulis di gulungan akan kita bandingkan dengan yang tertanam di tanah. Tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada dan ITB mengungkap bahwa resonansi frekuensi pada lantai-lantai candi tertentu menunjukkan kemungkinan rongga tersembunyi. Bukan sekadar ruang kosong, tetapi mungkin ruang gema yang dirancang dengan teknologi akustik purba yang belum kita pahami sepenuhnya. Para ahli arkeoakustik menyebutkan, beberapa struktur candi seperti Candi Sukuh dan Candi Sambisari menyimpan anomali bunyi saat diketuk. Suaranya tidak padat, namun menggema. Seperti perut bumi menyimpan ruang rahasia. Dan ini bukan mitos. Pengukuran geolistrik menunjukkan anomali pada lapisan bawah struktur. Lalu, tim peneliti bertanya, apakah fungsi gema ini murni estetis? Atau bagian dari teknologi komunikasi spiritual zaman kuno? Di bawah batu ada suara. Tapi suara itu belum selesai bicara. Para peneliti dari Pusat Penelitian Geoteknik LIPI melanjutkan riset ini menggunakan radar penembus tanah, JPR, di situs Candi Gedong, Songo. Hasilnya mengejutkan. Terdapat pola melingkar yang tak wajar, seperti lingkaran resonansi. Fakta ini memicu hipotesis baru. Apakah para pembangun candi telah memahami konsep gelombang seismik dan suara berdampak pada struktur spiritual? Di India kuno, teknik serupa dikenal sebagai mandala resonansi. Apakah kita sedang melihat penerapan lokal dari ilmu yang serupa? Beberapa insinyur struktur berpendapat, ruang-ruang itu mungkin digunakan untuk menyelaraskan tubuh dengan frekuensi bumi. Bukan hanya arsitektur,
Ini bisa jadi terapi spiritual resonansi dengan batu sebagai perantara. Dan dari sana, para arkeolog mulai menyadari, kita tak cukup hanya menggali tanah. Kita harus mendengarkan tanah itu sendiri. Dengan pendekatan multidisipliner, tim dari arkeologi, geologi, hingga fisika kuantum kini bersatu. Candi tidak dibangun dengan satu ilmu, tapi lintas dimensi pengetahuan. Sebagai contoh, pemetaan bawah tanah di situs Candi Penataran menunjukkan adanya kanal bawah permukaan yang tersambung ke mata air tertentu. Kanal ini dengan sudut kemiringan presisi 7,5 derajat menunjukkan bahwa para pembuatnya bukan hanya tahu teknik bangunan, tapi juga sistem hidrologi dan tekanan fluida. Profesor dari Kyoto University menyebutkan bahwa ini mirip dengan teknik groundwater control pada kuil-kuil Jepang kuno. Lalu siapa yang lebih dulu? Teknologi ini tidak tertulis, tapi tertanam. Dan jika benar adanya, maka para leluhur kita adalah insinyur tanah dan langit sekaligus. Candi bukan hanya dibangun dari batu yang ditumpuk, melainkan dari pemahaman terhadap gravitasi lokal, lintasan matahari, serta energi bumi. Contoh mencolok adalah Candi Prambanan. Orientasi arsitekturnya tidak sembarangan. Sudut-sudutnya mengarah pada titik balik matahari, serta posisi rasi bintang tertentu saat titik balik musim. Profesor Mulyadi Kartanegara pernah menyatakan bahwa Prambanan adalah observatorium spiritual, sebuah struktur ilmu dan iman yang disatukan dalam batu. Kini para peneliti luar negeri seperti dari The Archaeoastronomy Institute of France mengonfirmasi bahwa Prambanan punya kesesuaian dengan teknik stellar alignment yang digunakan di Mesir dan Peru. Bukan tiruan, tapi kearifan sejajar. Dan ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah teknologi langit ini bagian dari pengetahuan yang kini telah terhapus dari kurikulum peradaban? Jika ya, maka kita bukan hanya kehilangan sejarah, tetapi juga metode ilmiah yang dulu pernah sangat canggih. Beberapa manuskrip Jawa kuno, seperti Serat Centini dan Kitab Suluk Malang Sumirang, memberi petunjuk samar tentang perhitungan bintang, titik cahaya, dan peta-peta langit yang digunakan dalam pembangunan tempat suci. Namun banyak istilah teknis yang dimaknai secara spiritual, hingga para akademisi modern kesulitan menginterpretasinya. Kini para filolog dan astronom bekerja sama. Mereka mencoba menafsirkan ulang makna lintasan Dewa Batara Guru atau jejak lintang Kartika sebagai konfigurasi konstelasi, dan yang ditemukan cocok dengan peta bintang zaman purba. Ilmu itu belum hilang, hanya terselubung oleh simbol. Dan simbol-simbol itulah yang kini menjadi petunjuk terakhir bagi generasi kita. Dari ukiran, dari bentuk puncak stupa, dari urutan relief, para pendahulu kita meninggalkan kode. Bukan huruf, bukan angka, tapi bentuk. Yang hanya bisa dibaca jika kita menyatukan sains dengan makna. Seperti Candi Borobudur. Bukan hanya mandala, tapi juga kalkulasi. Jumlah relief, jumlah anak tangga, posisi stupa, semua menunjukkan angka Fibonacci dan rasio emas. Inikah warisan matematika spiritual yang hilang? Profesor dari Leiden University bahkan menyebut Borobudur sebagai Machine of Enlightenment. Sebuah struktur yang dirancang untuk menyelaraskan tubuh, ruang, dan langit dalam satu gerak naik. Dan kini kita berdiri di ambang pemahaman baru, bahwa candi bukan peninggalan masa lalu, tapi perangkat untuk masa depan. Ketika kita menatap relief dan ukiran pada candi-candi Nusantara, mudah untuk terjebak dalam anggapan bahwa itu hanyalah seni atau ornamen pemujaan. Tapi, bagaimana jika setiap lengkung dan garis adalah kode? Simbol mandala, stupa, hingga garis melingkar yang berulang dalam ornamen ternyata memiliki kesesuaian mencolok dengan pola kosmologi, sistem orientasi astronomis, bahkan prinsip resonansi frekuensi. Penelitian oleh Profesor.
Agus Aris Munandar dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa simbolisme dalam arsitektur candi adalah bentuk padat dari filsafat dan sains. Dalam Mandala Borobudur, misalnya, terkandung lapisan-lapisan pemurnian kesadaran yang selaras dengan tahap spiritual dan struktur spasial. Kalimat itu membawa kita pada pertanyaan selanjutnya. Jika simbol adalah kode, maka apa bahasa yang digunakan untuk menulisnya? Jawabannya bisa jadi adalah matematika. Dari perhitungan denah, rasio antara bangunan inti dan struktur sekeliling, hingga perbandingan antara tinggi dan keliling stupa, banyak yang menunjukkan penggunaan rumus geometri tingkat tinggi. Peneliti arkeogeometri seperti Dani Irwanto mencatat bahwa rasio-rasio pada candi-candi Jawa kuno berkaitan dengan rasio emas, PHI, pola Fibonacci, dan sistem pengukuran lokal yang presisi. Depa, hasta, dan hasta rajanya. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kalkulasi matang oleh para pembangun kuno. Dan ketika kalkulasi itu menyatu dengan ruang, suara pun menjadi bagian dari desain. Di beberapa ruang candi, terdapat fenomena akustik yang tak bisa dijelaskan secara biasa. Gema yang berulang dalam nada tertentu. Pantulan suara yang konsisten di satu titik pusat. Ini terjadi di Candi Prambanan, Candi Sukuh, hingga Kompleks Dieng. Peneliti dari ITB dalam eksperimen tahun 2019 mencatat adanya frekuensi dominan pada rongga-rongga candi yang jika disuarakan, entah lewat mantra atau alat musik kuno, memunculkan resonansi stabil. Apakah ini teknologi sonik? Ataukah frekuensi digunakan untuk tujuan spiritual, bahkan medis? Pertanyaan itu menggiring kita pada kemungkinan yang lebih dalam, bahwa bangunan candi bukan hanya tempat sembahyang, melainkan alat resonansi raksasa. Dalam naskah-naskah kuno India, Tiongkok, dan Jawa, sering disebut tentang nada suci, frekuensi yang membuka kesadaran atau menyembuhkan tubuh. Beberapa ilmuwan seperti Dr. Carmen Bolter dan peneliti dari Resonance Science Foundation menduga bahwa piramida dan candi kuno memanfaatkan gelombang suara alami. Di Nusantara, praktik gamelan dan mantra di dalam ruang sakral bukan semata budaya, tapi bisa jadi adalah eksperimen frekuensi yang berlangsung selama berabad-abad. Jika bangunan ribuan tahun bisa dirancang dengan rumus frekuensi dan simbol, lalu siapa yang mengajarkan para leluhur kita semua itu? Pertanyaan ini bukan sekadar nostalgia romantik atas kejayaan masa lalu. Ia menantang sistem pendidikan kita hari ini. Mengapa teknik membangun yang begitu rumit, begitu akurat, bahkan memiliki dasar matematis dan astronomis, tidak pernah menjadi bagian dari kurikulum sejarah resmi? Apakah karena memang tidak diketahui, ataukah sengaja diabaikan? Kita diajarkan tentang Borobudur hanya sebagai simbol keagamaan dan pariwisata. Tapi bagaimana dengan pengetahuan rekayasa struktur, sistem drainase tersembunyi, hingga teknik pemrosesan batu yang bahkan belum bisa ditiru dengan mudah oleh teknologi modern? Ketika siswa hanya diajarkan tahun pembangunan dan nama raja, kita sedang kehilangan jendela besar ke arah sains dan teknologi kuno Nusantara yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap masa depan. Dan dari sini, satu persatu kita melihat bahwa warisan leluhur tidak selalu diwariskan lewat buku atau bangku kuliah, tetapi lewat bentuk, batu, pola, dan diam. Leluhur Nusantara tidak menulis teknologi mereka dalam buku manual. Mereka membentuknya menjadi bangunan. Simbol-simbol yang tidak hanya estetika, tapi cetak biru berpikir. Mereka tidak menyuruh kita membaca, tapi mengamati. Tidak dengan instruksi verbal, tapi dengan intuisi dan kesadaran tinggi terhadap alam. Inilah mengapa banyak catatan mereka terasa seperti terselubung. Karena kita terbiasa membaca kata, bukan membaca dunia. Saat kita membandingkan dengan budaya lain, seperti Mesir, Yunani, atau Cina, yang meninggalkan catatan ilmiah formal, leluhur kita
justru menanam ilmunya di struktur dan ritual. Mungkin karena ilmu itu sakral, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga, dan hanya diberikan kepada yang siap. Dan inilah yang mengantar kita pada penutup besar, bahwa candi bukan hanya tempat ibadah, tapi kode. Masa lalu bukan hanya memori, tapi peta. Peta menuju pemahaman yang lebih luas tentang siapa kita sebenarnya. Di balik relief, terukir sistem berpikir. Di balik batu yang tertata, tersimpan sistem pengetahuan. Penutup ini bukan kesimpulan, tapi undangan. Untuk membuka mata terhadap kemungkinan bahwa kita tidak sedang hidup di era puncak teknologi, kita mungkin sedang mengulang jalur yang dulu sudah pernah dicapai. Candi bukan sekadar simbol budaya. Ia adalah warisan teknologi tinggi. Dan pertanyaannya bukan lagi, apakah itu mungkin? Tapi, siapkah kita membuka kembali pintu-pintu ilmu yang dulu dikunci oleh waktu dan ketakutan? Karena terkadang teknologi paling maju justru datang dari masa yang sudah lama kita lupakan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.